Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melazimi liqa kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya, untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Kita mulai majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pembahasan kita, yaitu 10 kaidah penyucian jiwa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang pertama, di mana para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep penyucian jiwa itu merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana manusia hidup ia terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah unsur jasadi. Apa itu unsur jasadi? Unsur jasadi adalah unsur jasad kita. Kemudian yang kedua adalah unsur rohani. Ada ruh di dalam badan kita ini. Banyak manusia yang memperhatikan jasadnya, mandi sehari 2 kali, pakai skincare, perawatan dan lain sebagainya, menghabiskan biaya jutaan rupiah bahkan. Namun mereka lupa untuk membersihkan jiwanya. Padahal para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kestabilan fisik kita merupakan sesuatu yang penting. Namun yang tidak kalah penting, kita juga harus menjaga kestabilan ruhiyah kita, menjaga kestabilan rohani kita. Cara kita menjaga rohani kita adalah dengan memperhatikan hati kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, fa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadil kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Namun apabila satu gumpal daging ini buruk, maka buruk seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati kita, para umat. Maka hati itu seperti raja. Apabila rajanya baik, maka menterinya akan baik, negerinya akan baik. Apabila raja itu buruk, maka menteri-menterinya akan buruk, semuanya akan menjadi buruk. Dan hati itu raja bagi tubuh kita, raja bagi badan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu akan baik, para umat, kalau hatinya baik. Seseorang itu akan buruk kalau hatinya buruk. Kenapa? Ya, hati inilah yang akan menggerakkan segala sesuatu. Sehingga para ulama mengatakan sesungguhnya akal itu adanya di dalam hati. Ya. Kalau kita mengatakan apa? Oh ya, akal itu ada di otak kan gitu ya. Akan tapi kemudian apa? Sesungguhnya hakikat akal yang mengendalikan manusia itu di dalam hati kita. Maka sifat hasad
sifat iri, sifat dengki, marah dan lain sebagainya itu timbul dari hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang memperhatikan hatinya, orang-orang yang membersihkan hatinya, senantiasa memantau hatinya, diperhatikan hatinya, dijaga hatinya, dan dibersihkan hatinya. Dan ketika hati ini bersih, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup ini. Yang menjadi pertanyaan, kalau hari ini kita sudah memperhatikan jasad dan fisik kita, sudahkah kita memperhatikan dan memantau hati kita itu? Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hati ini butuh untuk disucikan. Hati ini butuh untuk dijaga. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga hati ini? Dengan konsep penyucian jiwa. Kitab yang kita pelajari inilah kitab yang berbicara tentang hati. Dengan ilmu yang kita pelajari ini, kita bisa memantau hati kita, kita bisa berkenalan dengan hati kita bisa mengontrol hati kita, agar hati kita menjadi hati-hati yang baik, hati-hati yang suci. Dan konsep penyucian jiwa yang pertama, para umat, adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau sudah tidak bertauhid, orang sudah tidak mengenal iman, para umat yang dimuliakan Allah, maka hatinya tidak akan pernah suci. Pasti hatinya kotor. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengenal tauhid. Namun orang yang bertauhid, maka dia akan mampu untuk mengendalikan hatinya. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri, dia bisa taat kepada suaminya, bisa sayang kepada anak-anaknya, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, kalau mengenal tauhid. Seorang suami bisa baik dengan istrinya, bisa menjadi suami yang soleh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bertanggung jawab terhadap anak istrinya kalau mengenal tauhid, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha kalau mengenal tauhid. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita bermimpi untuk menjadi wanita yang solehah kalau tidak mengenal tauhid. Jangan pernah kita bermimpi untuk mendapatkan suami yang soleh kalau suaminya tidak mengenal tauhid. Jangan kita bermimpi memiliki anak yang soleh dan solehah kalau anak-anak kita tidak mengenal tauhid. Ya, maka tauhid ini sesuatu yang sangat penting dan menjadi nomor satu bagi konsep penyucian jiwa ini. Orang itu akan menjadi baik kalau dia tahu tauhid. Seorang karyawan jujur bekerja di tempat majikannya, tempat bosnya, itu kalau mengenal tauhid. Dan kalau tidak mengenal tauhid, tidak mengenal Allah, maka segala yang dilakukan adalah kepalsuan belaka. Seorang muslim bisa baik terhadap tetangganya. Oh, tetangganya sakit, dijenguk, tetangganya kesusahan, dibantu, itu kalau mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita? Nah, maka muara dan inti seluruh kebaikan adalah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita meyakini la ilaha illallah, kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apabila seseorang mengikuti perintah Allah, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan seluruh kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemimpin itu akan menjadi pemimpin adil kalau mengenal tauhid, tahu dosa, tahu neraka. Orang itu akan menjadi orang baik kalau dia mengenal tauhid. Orang itu akan menjadi jujur itu kalau mengetahui tauhid. Dia tahu kalau korupsi itu haram hukumnya, mafsadatnya besar, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan membuat kerusakan.
Maka kejujuran itu datangnya dari tauhid itu tadi. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling penting dalam kehidupan kita mengenal Allah. Ketika seorang hamba sudah mengenal Allah, mesti dia akan menjadi hamba yang jujur dalam hidupnya. Istri mencintai suaminya jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kalau kemudian tidak disandarkan kepada Allah adalah sesuatu yang semu, yang pasti akan mudah berakhir. Seorang suami mencintai istrinya bukan karena Allah. Nah, ini segera selesai para umat. Mencintai istrinya karena hartanya misalnya. Pas istrinya miskin, ditinggalkan dia. Mencintai istrinya mungkin karena kecantikannya. Ketika sudah punya anak 3, 4, sudah tidak cantik lagi, mau ngasih duit untuk perawatan juga nggak gablek duit kan gitu. Ditinggalkan, cari yang lebih cantik lagi. Tapi kalau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini istrinya mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, aku mencintaimu karena Allah, kan gitu ya. Nah, itu maka kemudian apa sudah. Maka tidak ada para umat kejujuran dalam hidup ini kecuali apa? Ya atas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah pangkal kebaikan segalanya. Maka kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, pahamkan tauhid kepada anak-anak kita. Dan hari ini kita mendengar kabar, isu di mana pelajaran agama ini akan dihapus dari sekolah-sekolah kita. Ya. Ini sehingga kemudian jauh dari keimanan, jauh dari tauhid. Ya. Seorang muslim tidak mengenal tauhid, jauh dari tauhid, maka rusak kehidupannya. Nah, orang jujur itu kalau dia bertauhid kepada Allah. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita adalah kejujuran. Bagaimana anak-anak kita menjadi orang yang jujur. Dan anak-anak kita akan menjadi jujur kalau mengenal tauhid. Pasti dia akan menjadi orang yang jujur. Kalau sudah jujur, insya Allah nanti apa? Orang yang jujur ini ya mudah untuk menjadi orang yang pintar. Tapi kalau orang pintar belum tentu jujur, ya sudah selesai. Ya. Orang pintar kemudian tidak jujur, minterin orang. Ini berbahaya. Ya. Oleh karena itu, adab itu berada di atas ilmu, yaitu seperti itu. Jadi adab itu berada di atas ilmu. Contohnya apa Ustaz? Kok adab berada di atas ilmu? Yaitu tadi, kejujuran itu nomor utama. Orang kalau jujur, pinter, ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Jujur dulu. Ya, kepinteran itu nomor 2. Tapi kalau orang pinter tidak jujur, rampung itu sudah. Ya, selesai. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ya penyucian jiwa. Adapun konsep penyucian jiwa yang kedua adalah doa. Dengan berdoa para ummahat. Nabi SAW bersabda halaman ke-20 ya. Laisa syai'un akram 'ala Allah taala minad du'a. Laisa syai'un akram 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa. Jadi doa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah karena di dalamnya terkandung sikap menampakkan kelemahan, kefakiran, perendahan diri, hati yang luluh dan pengakuan terhadap kekuatan, kekuasaan, kekayaan dan kemampuannya, mengayakan serta kebesarannya. Bahkan bagi musuh-musuhnya, doa adalah solusi atas keputusan mereka, apalagi bagi para kekasih dan walinya yang mulia. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang itu bisa mensucikan hatinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang kalau sudah berdoa meminta kepada Allah, ini berarti apa? Merasa dirinya lemah, ya.
Orang yang berdoa kan merasa dirinya lemah, para umat. Dirinya tidak mampu, maka kemudian dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka termasuk kesombongan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Nah, maka ketika kita berdoa kepada Allah, nah disitulah kita menundukkan hati kita. Kita meyakini kelemahan kita, kita ini seorang hamba. Maka kemudian apa? Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa memiliki pengaruh besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika berwasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan ad-du'a'u miftah kullu khairin. Ya, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa adalah kunci kebaikan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu tidak akan menjadi orang yang baik kalau dia tidak banyak berdoa. Jadi kalau kita ingin menjadi baik dan mendapatkan kebaikan, para ummahat, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur kita sudah berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Ya. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis bangun tidur kita pergi ke kamar mandi. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan jin laki-laki maupun perempuan. Ya. Kenapa? Karena WC itu tempatnya syaitan. Ya. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kotoran yang ada. Berada kita di dalam WC, keluar kita baca apa, Bu? Doa ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Ya Allah, ampunilah aku. Apa hubungannya masuk WC keluar kok ghufranaka? Ya, karena di dalam WC itu kita tidak boleh berzikir kepada Allah, bukan tidak boleh mengingat Allah. Mengingat Allah harus, kan gitu ya. Tapi di dalam WC itu kita tidak boleh berzikir kepada Allah, tidak boleh mengucapkan lafaz Allah. Maka kemudian seorang hamba merasa berdosa karena tidak berzikir kepada Allah. Maka ketika keluar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba ya dia akan berada pada kebaikan ya dengan terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kadang-kadang kita di luar WC nggak pernah berzikir pula kan. Ya. Nah, itu inti ketika kita berada di WC, kemudian keluar WC kita mengucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Kita minta ampunan kepada Allah karena kita bukan berdosa, bukan berdosa. Namun kemudian apa, kita tidak bisa melafadzkan asma Allah di dalam WC itu, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau keluar rumah kita baca doa. Ya. Misal keluar dari WC, kemudian kita mandi, habis mandi kita pakai baju, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian apa, memberikan kepadaku pakaian ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa punya pakaian, kita bisa beli baju, itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai pakaian kita keluar dari rumah, kita ingin ngaji. Ya. Maka ketika kita keluar rumah, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah saja, Bu. Itu luar biasa keutamaannya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala doa-doa yang kita ucapkan ini kalau kita kaji, para ummahat, itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang akan mensucikan hati kita. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, baginda Nabi SAW bersabda,
idza kharaja rajulu min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu haina idzin, maka ketika itu para malaikat akan berkata, hudita wa kufita wa wukita wa tatanahalahu syaitan. Ya. Jadi ketika ada seorang keluar dari rumahnya, para umat, membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, maka orang tersebut akan mendapatkan 4 keutamaan. Apa 4 keutamaan itu? Yang pertama, malaikat akan mengatakan hudita, engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang keluar dari rumahnya baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari kemaksiatan, para. Begitu banyak orang yang keluar dari rumahnya bermaksiat di luar rumahnya. Maka orang yang keluar dari rumahnya baca doa bismillahi tawakkaltu ini, dia akan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan tersesat sampai ia kembali ke rumahnya lagi. Dia akan mendapatkan petunjuk hudita. Yang kedua, wakufita, engkau telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat. Ya. Maka orang yang keluar dari rumahnya baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah, itu akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berusaha, hasil usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdagang, dagangannya dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap usahanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya dijamin dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wakufita. Nah, ini yang kita cari kan seperti ini, para umat. Keberkahan harta kita. Kita diberikan sifat qanaah, ya, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kita merasakan kekayaan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaya miskin itu sebenarnya juga bergantung pada diri kita. Semakin seseorang bisa qanaah, maka semakin dia akan bisa merasakan kekayaan hidup. Semakin seorang tidak bisa qanaah, maka dia akan menjadi orang yang paling miskin dalam hidupnya. Jadi kaya atau miskin itu, Bu, tergantung apa hati kita. Kita mau qanaah atau tidak? Kita mau mencukupkan diri kita atau tidak? Siapa orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya dalam hidup adalah orang yang paling memiliki rasa qanaah. Siapa orang yang paling miskin? Orang yang paling miskin itu adalah orang yang tidak memiliki rasa qanaah dalam hidupnya. Bukan sekedar yang paling banyak hartanya sama, tidak, bukan. Si A memiliki uang 200 juta. Si B memiliki uang 1 miliar. Bisa jadi si A ini yang punya uang 200 juta ini, itu jauh lebih kaya daripada si B yang memiliki uang 1 miliar itu. Kita bandingkan, jangan 200 juta lah, Bu, ya. Si A itu punya duit 20 juta saja, ya. Yang si B ini punya duit 1 miliar. Bisa jadi si A ini lebih kaya daripada si B, walaupun duitnya jauh lebih sedikit daripada si B. Kok bisa seperti itu, Ustaz? Kalau dia memiliki rasa qanaah. Si A ini mengatakan, Ustaz, saya tidak butuh apa-apa. Yang saya butuhkan motor second Beat harga 12.500.000. Dia punya duit berapa, Bu? 20 juta. 20 juta, kebutuhannya berapa? 12.500.000. Masih sisa nggak itu duitnya? Masih. Kaya dia, Bu. Si B uangnya 1 miliar tapi pengen beli Alphard. Ya. Apa itu, Bu? Robicon apa itu? Yang mahal itu. Ya, Robicon ya, Bu. Bu Okta ini yang hafal kan gitu ya. Ya. Ada salah satu jamaah kita mobilnya Robicon ya kan ini.
Katanya, Pak Haji, ini harganya berapa ini Pak Haji? Wah, ini harganya 1,7 M atau berapa kan gitu. Wah, Masya Allah. Untuk beli mobil saya sudah dapat banyak ini Pak Haji, saya bilang kan gitu ya. Usuk banyak kan gitu ya. Nah ini, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya uang 1 miliar, tapi kemudian dia kebutuhannya pengen beli mobil 1,7 miliar. Dia jadi orang kaya atau orang miskin, Bu? Jadi orang miskin dia. Ya. Bahkan kemudian kurang banyak. Nah ini para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka pandai-pandai kita itu berqanaah, ya. Jadi kalau kita pengen jadi kaya, yang harus kita upayakan selain kita bekerja keras para umat, selain kita bekerja keras, kita juga harus bekerja keras dalam yang mengqanaahkan hati kita. Ya. Berapapun duitnya, kalau kita tidak bisa mensetir hati kita ini, kurang terus, miskin terus para umat. Ya. Dan ternyata hati ini butuh disetir. Hati ini butuh dikendalikan para umat. Ya. Maka doa miftahul khair. Doa adalah kunci-kunci kebaikan. Ya. Nah, kita kembali kepada doa keluar rumah itu tadi. Ya, orang yang keluar dari rumahnya kufita akan dicukupi. Yang ketiga, wawukita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya. Para umat. Banyak sekali kejadian orang keluar dari rumahnya, naudzubillah ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau kita keluar dari rumah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah, pasti Allah akan melindungi kita sampai kita kembali lagi ke rumah kita. Dan yang keempat, ketika kita baca doa keluar rumah, wa tatanahalahu syaitan, maka setan tidak akan mampu mengganggunya. Sampai berkata setan yang lain, fa kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau akan mengganggu orang yang sudah Allah berikan petunjuk kepadanya, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga ia. Nah ini para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus hafal nih doa keluar rumah ya Bu ya. Setiap kali kita mau keluar rumah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka akan mendapatkan apa? 4 keutamaan. Ya, apa Bu Ratih keutamaan yang pertama? Apa keutamaan yang pertama Bu Ani? Akan diberikan petunjuk oleh Allah. Yang kedua, diberikan kecukupan. Yang ketiga, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan dilindungi dari godaan syaitan. Ya. Maka doa miftahul khair. Pagi, sore kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu para umat. Ya, doa pagi petang yang sudah kita hafal itu tadi, kita praktekkan terus, ya. Itu bekal kita. Ya. Habis sholat subuh, duduk dulu. Baca itu zikir pagi dan petang. Baca yang pertama ayat kursi. Ya, ini ketika rumah kita dibacakan ayat kursi, maka setan-setan akan pergi dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, maka ayam tentrem nih, Bu, kan gitu ya. Kok di rumah ini kemudian apa? Ya, berantem terus sama anaknya, berantem terus sama suaminya, kan gitu ya. Nah, ini berarti apa? Rumahnya kurang dibacakan Al-Qur'an. Dan para umahat ini yang menjadikan ya rumah menjadi nyaman dan damai ini para umahat ini. Dengan ibadahnya ibu-ibu itu. Ya, kalau bapak-bapaknya kan keluar rumah kan gitu ya. Umahat ini, ibu-ibu ini yang kemudian menghiasi rumah-rumah itu agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di dalamnya. Baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca doa asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Apa itu artinya, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan, men rada di wong keset, Bu, gitu. Baca doa itu kan gitu. Ya.
Terus nggak mau nyapu, nggak mau asa-asa dolanan HP terus kan gitu ya. Tahu-tahu kok siang, tahu-tahu sore kan gitu ya. Ini kalau pagi kita baca doa ini, Allahumma ini a'udzubika minal kasali ini tadi. Ya maka insya Allah nanti ya kita dimudahkan oleh Allah untuk bekerja. Wasu'il kibar, dan keburukan di hari tua para ummahat. Ya, supaya hari tua kita ini baik. Ya. Anak cucu sayang sama kita, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kita baca doa ini. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan di hari tua. Ya, dan kita baca doa-doa ya yang sangat luar biasa pagi dan petang itu. Ya, maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa agar dibersihkan hati kita. Ya. Maka saya menghafal doa baru. Ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan nih. Karena saya cari ada nggak sih doa yang bagus yang kemudian bisa membersihkan hati kita, ya, bisa memberikan kemudahan dalam hidup kita. Ya. Dan agar kita diberikan umur panjang, sehat kan itu ya. Ya, ternyata ada, saya menemukan doa itu dan saya hafal, dan hari ini alhamdulillah saya praktekkan doa ini. Doanya adalah Allahumma tawwil umurana. Allahumma tawwil umurana. Allahumma ya Allah tawwil umurana. Panjangkan umur kami. Ya. Jadi keberkahan umur itu Bu, itu luar biasa. Umur itu modal yang sangat luar biasa. Kita bisa beramal soleh kalau kita punya umur yang panjang. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, siapa manusia yang paling baik? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, maka kita berdoa dengan doa Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami ya Allah. Ya, agar umur kita ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana. Wa sahih ajsadana. Apa itu ajsadana? Ajsad itu ya, dan sehatkanlah jasad kami. Diberikan umur panjang, kemudian badannya sehat. Ya, kesehatan ini luar biasa. Kita bisa ngaji, kita bisa beraktivitas. Ya, kalau kemudian kita sehat. Orang kalau sakit, nah dia ya tidak bisa beraktivitas, ya dia ya terbatas amal solehnya. Maka kita berdoa wasohih ajsadana, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki organ-organ tubuh kita, disehatkan diri kita. Kemudian yang ketiga wanawwir qulubana. Ya Allah, ya terangilah hati kami ya Allah. Berikanlah cahaya di dalam hati kami ya Allah. Artinya dibersihkan hati kita Bu, dari segala kotoran, hasad, iri, dengki, ya, dendam dan lain sebagainya. Itu wanawwir qulubana. Ya, terangilah hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ini dari segala macam kotoran. Kemudian yang keempat watsabbit imanana. Ya, setelah hati kita bersih, watsabbit imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Ya, agar dikuatkan iman kita, ya, dikuatkan tauhid kita. Ya. Watsabbit imanana, kemudian wa ahsin a'malana, dan perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Itu. Ini yang keberapa ini? Wa ahsin a'malana yang keberapa ini? Yang kelima. Wa ahsin a'malana, ya perbaikilah amal-amal kami supaya kita ini Bu, ya amal solehnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa wasi' arzaqona, ya Allah luaskanlah rizki kami. Ya, agar rizki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Wa ilal khairi qaribna. Ya, dan terhadap kebaikan-kebaikan ini dekatkanlah ya Allah. Supaya mudah kita ini berbuat baik, supaya mudah kita ini bergaul, memiliki teman-teman yang baik. Wa anisyarri ab'idna, dan dari keburukan-keburukan jauhkanlah ya Allah. Supaya kita dihindarkan dari segala macam keburukan, kawan yang buruk, ya, segala sesuatu yang buruk. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Masya Allah, luar biasa. Waqdi hawaijana, ya Allah cukupilah segala yang dibutuhkan diriku ini,
fidini dalam hal perkara agamaku, wa dunia di duniaku, wal akhirah dan di akhiratku kelak. Jadi doa luar biasa para umat yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita baca doa ini luar biasa. Ya. Jadi dengan doa ini apa? Segala kesuksesan hidup di dunia terangkum ini di doa ini semuanya. Ya. Dikabulkan oleh Allah. Coba Bu, kita bayangkan ya, sosok orang yang mendapatkan doanya terkabul dengan doa ini. Ya. Yang pertama apa? Orangnya kemudian apa? Ya, umurnya panjang. Ya. Ada orang Bu umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehat. Ya Bu ya. Ini hidup sampai tua kemudian saya sehat. Hatinya bersih. Ya. Hatinya bersih. Kemudian imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalannya baik, rizkinya dilancarkan, kaya raya Bu, asetnya banyak, kan gitu ya. Kemudian apa? Dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, keluarga yang baik, teman yang baik, ya, lingkungan yang baik, dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Kemudian apa? Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam agamanya, di dalam dunianya, dan di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa para umat. Nah, ini maka kemudian apa? Kita harus memperbanyak doa-doa seperti ini. Ya. Doa yang sering saya baca juga apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu nomor 1 Bu. Ya, nomor 1 sebelum yang lain. Ya, orang kalau sudah punya ilmu yang bermanfaat, maka kemudian apa? Pasti kemudian warizqan thayyiban, dia akan mendapatkan rezeki yang baik. Kenapa rezeki yang baik itu rezeki yang halal? Orang kalau tidak punya ilmu sudah nyari rezekinya, sudah halal haram disikat semuanya. Sehingga kemudian dia tidak mendapatkan apa? Rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima para umat. Ya, tidak mungkin orang amalannya diterima kalau tidak berilmu. Ya, maka kuncinya 1, ilmu para umat. Maka orang itu akan mulia kalau kemudian dia berilmu. Ya, kunci segala kebaikan itu ilmu. Dengan ilmu Allah akan berikan kepada kita rizki yang baik. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita apa? Amal yang diterima. Ya. Maka doa yang perlu kita perbanyak juga doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya, kemudian wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini luar biasa doa kalau kita baca. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan dalam agamaku. Agama kita dibaikkan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad. Badan kita disehatkan. Wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatan fi rizqi. Rizki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatan fi rizqi. Wa taubatan qoblal maut, dan kita diberikan tobat sebelum datang kematian kepada kita. Wa rahmatan indal maut, dan mendapatkan rahmat ketika sakaratul maut datang menjemput kita, kita mendapatkan rahmat para umat. Ditenangkan hati kita, tidak takut ketika kematian itu datang. Wa maghfiratan ba'dal maut, setelah meninggal dunia kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul mautku ya Allah. Ya. Wa najata minan nar, dan kami memohon kepadamu agar apa? Ya, terlindung dari api neraka. Wal afwa indal hisab, ketika yaumul hisab dimaafkan ya seluruh amal-amal kita, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa seperti ini yang harus kita hafal, doa-doa seperti ini yang harus kita baca di setiap saat. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ta'arraf ala Allahi fir rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Ya.
Nah, jadi kalau kita pingin, Bu, ketika sakaratul maut itu datang, kemudian kita ditenangkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, setelah kematian kita diampuni oleh Allah, ya kita diselamatkan dari api neraka, kemudian dimaafkan hisab kita, maka selagi kita sehat, maka kita perbanyak doa ini, Bu. Jangan ketika sudah mau dekat sakaratul maut baru ingat Allah, maka Allah nggak ingat kita. Ya, maka baca doa ini agar di waktu-waktu sempit kita Allah mengingat kita, Allah menolong kita. Ya, jadi waktu sehat itu para ummahat adalah waktu terbaik untuk investasi kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh. Ya, ini doa miftahul khair. Sesungguhnya doa itu adalah kunci-kunci kebaikan. Maka perlu para ummahat kita memperbanyak doa, menghafal doa, merenungi doa, ya. Dan doa itu harus direnungkan para ummahat. Ya, harus hafal kita. Doanya harus tahu maknanya, kemudian kita renungkan doa ini apa sih maksudnya, kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, hatinya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mohon maaf para umat, orang kok hidupnya galau terus kan itu ya. Ini berarti apa? Orang yang hidupnya galau itu ada yang salah dalam hatinya, Bu. Paham ya, Bu ya? Orang yang hidupnya galau terus berarti ada yang salah dalam konsep penyucian jiwanya itu. Ya. Nah, maka kemudian harus dicari penyakitnya. Ya. Harus kemudian kita melihat hati kita. Kenapa kok hidup saya seperti ini kan gitu. Banyak-banyak merenung, banyak-banyak tafakur, dan kita bisa memproscek hati kita dengan ilmu itu para umat. Ya, dengan ilmu. Ya. Maka di antara hal yang harus kita lakukan berdoa, terutama di sepertiga malam terakhir para umat. Ya. Enggak harus jam 2 malam, enggak harus setengah 2, enggak, Bu. Ibu-ibu bangun lebih awal saja lah. Ya, sebelum sholat subuh itu. Ya, ada waktu merenung sedikit di situ. Ya, ada waktu merenung sedikit di situ. Nah, kalau hari ini subuh itu jam 4:38. Ya, jam 4:38. Ibu-ibu bangun ya jam 4:04. Ya, biasanya kalau perempuan kan lebih lama di kamar mandi gitu, ya. Ya, jam 4 bangun, ya, ibu-ibu sudah beres-beres dulu kan gitu ya. Ada waktu 10 menit saja lah, enggak usah banyak-banyak, minimal 10 menit aja. Ibu-ibu ya sudah pakai mukenanya itu sholat 2 rakaat saja. Rakaat pertama baca surat An-Nas, rakaat kedua baca surat Al-Falaq, witir 1 rakaat baca qul huwallahu ahad. Habis itu ibu-ibu duduk. Ya, setelah itu coba ibu-ibu mengoreksi hati kita. Ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kemampuan aku ya Allah untuk mengenali hatiku. Harus doa. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mengenali hatiku. Ya. Supaya kita itu bisa mengendalikan hati kita. Nah, dengan apa? Mungkin pertama sulit, Bu. Ya. Waktu sholat itu terasa hambar kan gitu ya. Kok seperti ini, nggak ngerasain apa-apa. Tapi duduk, ibu-ibu duduk, terus banyakin istighfar. Ya, supaya kemudian apa? Ya, dosa-dosa yang ada di hati kita itu disingkap semuanya. Ya, sehingga kemudian apa? Hati kita bersih dan bisa dilihat oleh kita hati kita itu. Ya, banyak. Ya. Doa yang harus dibaca apa? Sayyidul istighfar itu. Itu sangat bagus sekali. Ya, itu istighfar yang paling baik, sayyidul istighfar, baca itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu caranya baca doa sayyidul istighfar itu terus direnungi maknanya. Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, oh tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku ya Allah. Itu direnungkan. Wa ana abduka, aku ini hambamu ya Allah. Wa ala ahdika, aku komitmen terhadap tauhid, terhadap perjanjianku kepadamu ya Allah.
untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, semampu kami akan komitmen itu ya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ini terus gimana, Bu? Wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Ternyata diri kita itu bisa menimbulkan keburukan untuk diri kita sendiri, Bu. Ya, pikiran-pikiran kotor itu nih, ya. Hasad, sedih, galau itu tadi. Itu keburukan-keburukan yang dihasilkan dari pikiran kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku ya Allah meyakini nikmat yang kau berikan kepadaku ini sangat banyak. Ya. Wa abu'u bidan aku ya Allah banyak sekali melakukan perbuatan dosa ya Allah. Ya. Wa abu'u bidan faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mungkin bisa mengampuni dosa kecuali dirimu. Ini sayyidul istighfar, ini Bu dibaca. Ya. Di waktu-waktu sepertiga malam terakhir, ibu-ibu baca, kemudian kalau belum tahu arti Arabnya baca itu, kemudian apa terjemahnya itu. Renungi, diulang-ulang terus, ya. Nah, ini istighfar, ya. Dan jangan lupa kita baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, Bu, dengan kita memperbanyak doa dan istighfar di sepertiga malam terakhir, yang pertama, orang tersebut akan Allah tambahkan kesabarannya. Ini, Bu. Jadi kesabarannya akan Allah tambah. Kemudian yang kedua, akan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Ya. Dan yang ketiga, Allah akan mudahkan segala urusannya, para umat. Ini manfaat istighfar di sepertiga malam terakhir. Ya, akan Allah apa, Bu? Yang pertama tadi, akan Allah Subhanahu wa taala tambah kesabarannya. Ibu-ibu lebih sabar lagi, lebih tegar lagi menghadapi kehidupan yang adanya. Hiruk pikuk kehidupan yang ada ini sudah Allah Subhanahu wa taala tambahkan, ya. Ya. Omongan orang itu sudah, gitu ya. Nanti Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan hidupnya. Ya. Allah akan tambah kesabarannya, akan Allah Subhanahu wa taala perluas mudahkan rezekinya, dan akan Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusannya. Ya. Ini berdoa itu merupakan konsep penyucian jiwa. Ya, kemudian ngomong, Bu, sama diri kita, sama hati kita. Hati, gitu ya. Hai jiwa. Ya, pokoknya kamu jangan sampai kamu itu apa? Suudzon kepada seseorang walaupun 1 detik. Kamu itu nggak boleh suudzon, kan gitu ya. Ini sambil kita pegang tangan kita, Bu, kita pegang dada kita tepuk-tepuk. Ya, kita ngomong sendiri, itu kita memasukkan mindset positif dalam diri kita itu. Hati, kan gitu ya. Ya pokoknya apalah, Bu, ya. Karena segala sesuatu itu dari hati kita. Kok kita sering iri sama orang? Ya, itu kita harus segera melihat hati kita. Masya Allah, ada ya misalnya saudari kita ini kok ya kaya raya, kan gitu ya. Dagangannya lebih laris misalnya itu, ya Bu Ratih, kan gitu ya. Kalau kita timbul rasa iri, ya kita ngomong sama hati kita di sepertiga malam, kita berdoa kepada Allah, hatiku, gitu ya, kamu jangan suka iri sama orang, gitu ya. Rizki itu sudah Allah yang ngatur, kan gitu ya. Itu pasti ada kebaikan, kamu nggak boleh seperti itu. Ya, nah ini, Bu, ya. Yang harus sering kita kemudian apa? Katakan kepada hati kita, 1, jangan sampai kita suudzon sama orang. Nih ibu-ibu ini pelin-pelan banget sih, kan gitu ya. Katanya mau kajian di mana 20 Bu Ratih ini, kan gitu. Pindah lagi ke sini. Nah, ini suudzon itu kemudian nggak punya pendirian. Ini kan hati kita harus dibersihkan dari sifat ini. Ya. Nah, kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Hati, jangan kamu suudzon, kan gitu ya. Ya, jangan pernah suudzon walaupun 1 detik sama orang. Ya, biasanya penyakit-penyakit hati itu apa, Bu, ya? Kita suudzon. Ya, kemudian apa? Ucapan kita mencela orang lain, ngomongin orang lain, kan gitu ya, Bu, ya. Hati dan lisan, kan, ya.
Hai hati dan lisan, kamu jangan sampai ya ngomongin kejelekan orang walaupun satu kata. Ya. Itu dapat menghanguskan amal-amal kita. Ya, apalagi nih Bu, penyakit-penyakit para wanita ini. Ya. Hasad itu tadi, ya. Kamu jangan hasad kan gitu ya. Benci kan gitu ya. Dendam kan gitu ya. Sudah ngomong. Kok benci betul sama suaminya kan gitu ya. Ya sudah, banyak ngomong sama hati itu. Disyukurin masih punya suami walaupun seperti itu kan gitu ya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah ini Bu, kita memang butuh waktu. Ya, kita itu butuh waktu yang kemudian kita harus duduk sendirian, kemudian kita berdoa kepada Allah dan kita ngomong sama diri kita sendiri. Dan lakukan ini di sepertiga malam terakhir itu, para ummahat yang dimuliakan Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Ya, namun kalau kemudian kita tidak peduli sama hati kita, ya sudah, ya kita nggak mau berbicara dengan hati kita, ya tidak mau mengevaluasi, memperhatikan hati kita, selesai. Ya, maka hati kita akan penuh dengan kotoran-kotoran hati. Demikian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, ya di halaman ke-21 ya. Itu kita masih bisa masih membahas tentang konsep penyucian jiwa yang kedua, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kita kembalikan ke pembawa acara.